Oke, teman-teman. Oke, nah hari ini kita masuk modul yang baru ya. Oke, sebelumnya mungkin ada yang mau tanya nggak teman-teman tentang modul kedua nih? Ada yang mau tanya tentang modul kedua? Atau ya pembelajaran sebelumnya mungkin ada yang bingung? Tidak ada. Oke, no problem. Oke, jadi nggak apa-apa teman-teman. Kita masuk ke modul yang baru ya teman-teman. Kita hari ini bakal masuk ke modul ketiga. Kita masuk ke modul ketiga, pembelajaran yang pertama tentang fungsi gitu. Nah, ini ya, fungsi ini konsep yang penting. Teman-teman pasti pakai fungsi. Kalau nggak pakai itu ya nggak mungkin gitu, teman-teman. Kalau bikin aplikasi yang kompleks, program yang kompleks, pasti membutuhkan fungsi. Nah, kita akan belajar gitu. Sebenarnya teman-teman udah belajar anyway. Fungsi itu apa? Kayak print. Print itu fungsi, teman-teman. Print, input itu fungsi. Artinya apa? Kamu pertama memanggil print, tapi sebenarnya di dalam print itu ada algoritma lagi di dalamnya gitu, yang udah dibikin oleh Python gitu. Nah, hari ini kita akan belajar bikin fungsi kita sendiri. Kita coba fungsi kita sendiri, kita panggil sendiri, dan kita coba cari tahu kegunaannya apa, manfaatnya apa. Itu yang akan kita pelajari di hari ini. Oke. Oke, seperti biasa ya, kita disuruh mengotomatiskan suatu pekerjaan rutin gitu ya. Dari dulu udah cerita lama ini, selalu kita suruh otomatisasi, otomatisasi, otomatisasi. Nah, tapi untuk hari ini kita akan belajar mengotomatisasi pekerjaan rutin. Oke, mari kita lihat kemungkinan tugas. Oke, oke. Oke, jadi contoh dia, kamu diminta input nih teman-teman. Kalian diminta input, masukkan number of students, masukkan banyaknya jumlah siswa. Ya udah, sesuai jumlahnya siswa itu kita akan print ya ini ya, empat hal ini akan kita print sesuai jumlah siswa. Contoh, number of studentnya dua, ya udah yang kita print jumlah siswanya sesuai jumlah siswanya dua kali ya. The success center ini sama ini. Nah, very simple Mas Yan ya. Tapi muncul suatu problem. Bagaimana kalau sebenarnya the success center ini seluruh ini contoh larutan ya? Apa ini? Bukan larutan ya, contoh program ya. Oke. Nah, contoh ya ini dia gimana kalau algoritma ini semua ini, oke, semua ini ya itu ternyata dibutuhkan di bagian program yang lain gitu. Aku kasih contoh. Eh, aku hapus dulu. Bentar ya. Aku hapus dulu nih. Oke. Nah, aku kasih contoh ya. Misalnya aja ya. Gini. Nah, ini untuk ke print misal ya. Ini untuk print label misal. Ini untuk print label nih. Teman-teman lakuin hal ini untuk print label. Tapi teman-teman juga butuh misalnya hal yang sama dalam program gitu misalnya untuk print, I don't know ya, print kertas. Ya, misalnya print kertas lah ya. Programnya sama. Print lagi, I don't know, print apa mungkin, print book gitu. Programnya sama. Misalnya aja ya teman-teman ya. Meskipun rada kurang bagus ya contohnya, tapi nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini namanya apa? Redundant, teman-teman ya. Mengulang terus-menerus. Program yang sama udah ada. Program yang sama udah ada. Nah, selalu nih. Kalau kayak gini yang berulang-ulang gini selalu bisa kita persingkat. Kita persimpel. Nah, kita bisa menggunakan fungsi untuk hal itu. Nah, oke ya. Jadi kita akan belajar fungsi ya di dalam hal ini. Jadi gini, ini ya contohnya ya. Program ini yang empat hal ini tinggal teman-teman panggil terus-menerus. Kalau kita bisa punya fungsi, kita bisa jadikan empat print ini suatu fungsi, teman-teman tinggal panggil terus-menerus. Contohnya kayak gini. Batch printing machine. Teman-teman bikin batch printing machine, ya udah panggil fungsi yang sama, yaitu ini. Tapi waktu bikin worksheet printing, nggak perlu copy ini lagi. Teman-teman tinggal panggil fungsinya lagi. Itu ya, teman-teman. Nah, intinya kayak gitu ya. Fungsi itu bisa kita gunakan untuk berkali-kali, teman-teman. Gitu. Dengan kita membuat fungsi, kita bisa gunakan programnya, reuse the program
again and again and again. Nah, itu adalah visi misi dari fungsi yang akan berguna buat kalian. Nah, sebelum itu, oke, oh, aku kira ada ulasan. Ya udah, nggak ada review ya, langsung kita bikin fungsinya. Oke, apa itu fungsi? Kita ulang lagi, apa itu fungsi? Contoh fungsi itu sebenarnya kayak gini, teman-teman. Teman-teman udah belajar ya anyway. Read, input, integer, len. Nah, untuk menghitung leng gini, misalnya, menghitung banyaknya karakter dalam suatu teks, itu butuh algoritma. Nggak serta-merta komputer bisa tahu cara menghitung karakternya. Ada algoritma di dalamnya, gitu. Teman-teman bisa Google sendiri kalau penasaran. Harusnya algoritmanya lumayan ribet, gitu. Nah, tapi teman-teman bersyukurlah tinggal pakai, gitu. Nah, ini fungsi. Gitu ya kan, contoh ya, fungsi value sama dengan ini. Oke. Nah, oke, sekarang langsung aja kita masuk ke dalam cara membuat fungsi. Oke, masih balik ke sini. Nah, teman-teman mau bikin kayak gini program yang ini. Oke, teman-teman mau bikin program ini kan, mount for I in range ini. Nah, mau teman-teman jadiin suatu fungsi gitu, maksudnya apa, biar bisa digunakan terus menerus. Nah, teman-teman bisa ngelakuin def ya. Coba perhatiin ya strukturnya. Teman-teman nulisnya def define nama fungsinya ini terserah, sekali lagi ini terserah, misalnya print label gini lah ya, terus diikuti dengan dalam kurung, kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman, teman-teman bikinnya kayak gini, def define nama dari fungsinya print underscore label terus dikasih dalam kurung. Nah, dalam kurung ini gunanya apa, Kak? Ini berisi parameter, nanti aku jelasin, tapi untuk sementara kayak gini tuh. Nah, jadi ini sekarang lebih enak teman-teman. Sekarang teman-teman mau bikin batch printing machine, misal, teman-teman tinggal panggil nama dari fungsinya. Teman-teman mau bikin lagi apa worksheet tadi ya, worksheet machine misalnya. Teman-teman tinggal panggil nama fungsinya. Ini bakal ngerjain hal yang sama. Instead of teman-teman lakukan ini. Copy, terus setiap kali ada hal yang baru, setiap kali butuh program lagi, teman-teman harus copy lagi. Gitu. Nah, ini ya gunanya dari define suatu function. Print underscore label, banyaknya tak kayak gini. Nah, ini ya strukturnya. Ada yang mau ditanyain nggak tentang ini? Def print label strukturnya ya. Def print underscore label dalam kurung kasih titik dua. Tak. Kayak mau tanya? Oke, belum ada yang tanya. Siap. Bagus kalau gitu ya. Nanti aku cek ya, mumpung bertiga doang nih ya, aku cek nanti satu persatu kerjaannya. Oke. Nah, oke ya, ini ya, anyway, dev print label kayak gini cara bikinnya. Aku bisa next. Oke, ini jadi kalau aku run, teman-teman, coba perhatiin. Kalau aku run, dia bakal jalanin ini. Lihat nih. Aku run ya, ini aku run sekali, dia bakal minta amount of student dulu. Aku play, dia bakal minta number of student lagi. Soalnya aku ngelakuin run-nya dua kali. Di sini dan di sini. Itu. Itu ya, itu yang akan kita bikin di hari ini, gitu, di pertemuan hari ini. Oke, jadi ini ya, oke. Nah, selanjutnya aku mau jelasin tentang ini, teman-teman. Di dalam kurungnya. Nah, di dalam kurung ini sebenarnya ada. Isinya itu bisa kamu pakai, teman-teman, yaitu parameter. Parameter itu apa sih, Kak? Yaitu adalah, dengerin ya, parameter itu adalah variabel yang bisa kita hanya pakai di dalam fungsinya. Semacam variabel yang kita pakai cuma bisa dipakai dalam fungsi itu sendiri. Contoh, ini aku hapus. Nah, kalau aku run, of course error ya, teman-teman. Karena amount-nya nggak pernah teman-teman bikin gitu. Karena tadi aku hapus. Nah, teman-teman bisa lakuin gini. Amount-nya teman-teman taruh sini. Oke. Amount-nya teman-teman bisa taruh sini. Value-nya terus terus kalau aku run, nggak bisa Mas Yan ya.
Print label is missing one required argument, yaitu amount. Nah, artinya apa? Di sini teman-teman harus passing berapa kali studentnya. Misalnya 4, 3. Di sini 1. Nah, ini artinya apa? Waktu ini dijalanin, waktu print underscore label dijalanin, teman-teman, dia bakal amount-nya ini sekarang menyimpan angka 3, variable amount. Nanti for I in range-nya 3 kali berarti. Tuh ya, 1, 2, 3 sama satu lagi. Yaitu 4 kali berarti ya. 1, 2, 3, 4. Itu yang akan kita, ya itu ya guna dari parameter. Parameter ini bisa banyak, amount, apa-apa itu bisa banyak ya. Pokoknya kamu sesuaiin gitu. Waktu kamu panggil juga harus banyak value-nya gitu. Sesuaiin dengan parameter. Susah? Gimana? Susah nggak, Satya? Enggak, Oke Kak. nggak? Oke nggak pemahamannya? Penjelasannya oke nggak? Ngerti, Kak. Oke ya, bisa ya. Ada pertanyaan nggak kamu? Nggak ada ya. Oke, good. Kalau gitu itu ya teman-teman yang akan kita pelajari di hari ini. Itu parameter, fungsi, dan sebagainya. Nah, oke ya. Kayak gini ya teman-teman. Contoh teman-teman. Cara menggunakan parameter. Print underscore label menerima parameter dengan variabel name. Terus teman-teman harus kalau waktu setiap kali panggil print underscore label, teman-teman harus passing parameternya. Misalnya ini ya. Teman-teman minta name dulu di luar ya. Ini kan di luar fungsinya ya. Di luar fungsinya teman-teman minta name dulu, lalu print underscore label dalam kurung name. Teman-teman passing name ini ke sini, nanti name ini bakal dipassing ke sini. Oke, name ini dipassing ke sini, lalu name yang ini dipassing ke sini. Gitu. Oke, itu yang namanya parameter ya. Gitu. Jadi ya ini emang rada ambigu ya, soalnya namanya sama name, terus name, 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 tapi ya nggak apa-apa. Gitu. Anyway, itu ya panggilnya selalu di luar fungsi ya teman-teman. Kalau mau manggil fungsinya ya udah jangan di dalamnya sini ya. Teman-teman tabnya ke dalaman gini nggak. Panggilnya setelah di luarnya di sini. Gitu. Itu aja tentang penjelasannya. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau tanya nggak, bro? Nothing. No one ya. Oke. Kalau gitu langsung aja teman-teman. Boleh kerjain. Exercise yang pertama. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke aku. Mumpung bertiga, tanya sepuas-puasnya. Oke. Gitu. Coba mulai kerjain exercise yang pertama ya. Aku kasih waktu sekitar 25 menit lah ya. Soalnya selanjutnya ini nggak susah-susah amat kok yang selanjutnya. Silakan kerjakan. Yang ada pertanyaan, monggo, monggo.
Sampai ya 15.50 ya teman-teman. 15.50. Kebanyakan nggak ya? Kebanyakan sih kayaknya. Tapi ya nggak apa-apa, 15.50 lah aku kasih teman-teman. Nanti aku bakal ya, ajarin tentang return di dalam Python. Yang bingung biasanya gara-gara autocorrectnya. Nah, itu boleh tanya teman-teman daripada ngabisin waktu. Teman-teman udah merasa jawabannya benar, tanya aja langsung.
Firzan, aku minta share screen dong, Firzan. Aku mau cek sampai mana kamu. Coba share screen. Oke. Coba share screen, Firzan. Aku mau cek sampai mana. Good. Oke, nomor 5 ya. Nomor 5. Oke, ya. Kamu disuruh bikin function. Gitu kan ya. Lalu fungsinya fungsinya itu ini. Namanya anyway. Udah dikasih tahu ya. Jadi kamu minta input for I in range amount, print label. Nah, good. Very good. Nah, sekarang kamu udah tahu nih. Good, good. Nah, sebenarnya nggak perlu amount di sini. Dia nggak menerima parameter. Print labelnya kosongan. Bisa. Pokoknya intinya print labelnya itu ngeprint apa aja. Yaitu ini ya, Golden Fitter, nama, bla bla bla, sekolah ini ya. Golden Fitter, nama, sekolah. Nah, itu coba. Jadi setiap kali kamu panggil print label, dia bakal printnya Golden Fitter, nama, sekolah. Very good. Oke. Ya, coba di play. Oke nggak ya? Oh, titik dua. Nah, oke. Oke, nah itu cuma tinggal ini aja, Firzan. Nah, ininya aja, tulisannya aja, grammarnya aja. Golden Fitter strip. Ini kan habis Golden Fitter kasih strip lagi. Terus nama titik dua, habis titik dua itu spasi. Ada spasinya, baru underscore-nya 4 kali. Underscore-nya 4 kali. Nah, sekolahnya juga sama ya. Oke, coba. Oh ya, terakhir itu. Gimana cara print siap ambil rencanamu di akhir? Siap, SIAP, siap. S-nya besar, pakai tanda seru, siap. Ambil rencanamu, A-nya besar. Ya, rencanamu, titik. Ambil rencanamu, titikku. Nah, coba di play. Oke nggak? Oke. Nah, lihat nih, Irzan. Dia cuma print siap ambil rencanamu di akhir. Nah, oke ya. Good, thank you, Irzan. Boleh lanjutin kerjaannya. Boleh saya stop Oke. share, Kak? Boleh, silakan ya. Thank you. Mau nanya, Kak. Yuk, silakan. Eh, ini gimana ya? Saya Eh, sedang tahu ini kenapa nggak muncul bagian ininya. Waduh, waduh. Udah masukin dua parameter, di sini juga udah dua parameter. Oke, oke. Sebentar, sebentar. Aku cek dulu ya. Nomor tugas kedua, nomor Nomor 4 yang kedua, tugas kedua. kedua, nomor 4 ya. Oke, dot find science, dot find comic, course. Oke. Oke, boleh.
Oke, apa yang nggak muncul apa? Boleh jelasin ke aku? Yang nggak muncul apa? Ininya yang hati-hati kalau Oh, sebelum tidur malam astronomi. hari. Kan ini perintahnya itu kalau ada yang dapat rekomendasi astronomi itu dikasih ini, dikasih. Oke. Oke, ini nih. Hasil sama dengan get course ini rekomendasi hasil. Oke, coba lihat. Berarti astronominya kamu ganti true ya ini. Kapan astronominya diganti true? Ini ya? Enggak. Jangan gini kali. Gini, bentar. Sorry. Available astronomi sama dengan true. Oke, kamu masih astronominya. Terus dia return available. Oh, pantasan ini dimasukin ke Hasil satu gak sih? variabel ya. Enggak, yang kamu return kan ya hasil. Berarti harusnya yang kamu cek itu if hasil sama dengan true. Coba lihat, Oh, coba tutup dulu instruksinya. ya. Aku mau lihat jawaban kamu. Coba kalau jawabnya Ya. pref. Oke. Enggak, Lo kok sorry, masih sorry, nggak sorry. nggak ke detect? Sabar. Gini loh, lihat nih. Oh iya, Setiap kali kamu ini tulisnya science, kamu returnnya available astronomy. Ya kan? Kalau kamu jawabnya science, yang kamu return malah available astronomy, yaitu ah, harusnya ya oke benar. Yang return harusnya dua ya. Atau lebih gampangnya gini aja, Gali. Return course, jadi nanti kamu cek if hasil sama dengan astronomi, maka hati-hati kelas berlangsung di malam hari. oke, iya, iya juga, iya juga. Oke. Ya, Ini nggak usah pakai dua ya parameter. benar, nggak perlu dua parameter. Nah, coba. Nah, good. Coba. Oh iya, Oke, good ya. good ya. Sip, nggak apa-apa. Oke, Good, coba. bisa share ya. Oke. Nah, oke. Next, aku mau lihat Satya terakhir deh. Satya, boleh share screen nggak? Aku mau cek sampai mana. Aduh, kok kosong ya? Kok masih kosong ya Satya? Dari kemarin loh. Coba, bisa nggak share-nya aja? Iya, di aku abu-abu gitu, full abu-abu. Nggak ada isinya. Bisa nggak kalau share-nya jadi screen? Jangan share-nya Windows. Share-nya screen, sama aja nggak ya? Share-nya atau share-nya Windows malah. Coba dibalik aja. Nah, ini baru. Oke. Oke. Waduh, kamu sampai yang berbintang yang nomor dua ya? Soal kedua yang berbintang. Ya kan ya ini soal kedua yang berbintang kan ya ini. Hmm, merchandise. Ini soal mana nih? Merchandise. Oke. Oh ya, tugas 2.2 ya. Oke. Oke sih. Oke, bagus lah. Very good. Oke, coba. Oke, coba kamu kerjain dulu. Aku penasaran. Bisa nggak? Oke. Very good. Oke, oke, harusnya benar ya. Coba di play.
Oke, bagus. Lanjutin. Oke, kamu udah selesai semua. Boleh kerjain soal yang bonus ya. Kalau gitu, soal yang tambahan. Oke. Boleh stop share. Thank you ya. Oke, teman-teman. Sepertinya kalian udah lumayan bisa semua di exercise yang pertama. Aku boleh next ya. Aku bakal jelasin yang return, teman-teman. Fungsi selanjutnya. Oke, kita balik dulu. Oke, balik dulu, balik dulu. Balik ke slide aku. Kita coba belajar tentang return. Gitu, teman-teman. Nah, return ini, sebentar ya. Oke, gini aja deh, biar enak. Nah, mari kembali ke tugas sebelumnya, teman-teman. Gitu. Jadi, misal kita disuruh menghitung average grade. Kita disuruh menghitung average grade. Ya, intinya itu ya. Kalau kamu panggil, kalian teman-teman panggil fungsi average grade, dia bakal menghitung rata-rata nilainya. Gitu, intinya gitu. Nah, tapi lihat nih, teman-teman. Kalau di akhir itu teman-teman cuma print. Oke, cuma di print. Nah, padahal sebenarnya ini jadinya artinya fungsinya tidak mengembalikan nilai apa-apa. Gitu, karena teman-teman cuma print gitu. Nah, harusnya fungsi itu mengembalikan ya. Fungsi yang baik itu mengembalikan nilai sesuatu gitu. Jadi biasanya tuh kita nilainya itu nggak kita print di dalam fungsi, teman-teman. Kita biasanya printnya itu di luar fungsi setelah nilainya sudah dikembalikan. Nah, itu yang akan kita pelajari di hari ini. Tuh. Nah, oke. Nah, teman-teman. Jadi, teman-teman biasanya ya, biasain. Bukan biasanya lagi ya. Biasain selalu fungsi itu pakai return ya, teman-teman. Jadi nih, teman-teman anggap aja ini ya. Teman-teman ini tuh untuk menghitung rata-rata nilai gitu. Teman-teman kamu hitung rata-rata nilai. Udah bagus gitu. Nah, nilainya itu di return, teman-teman. Jangan di print di dalam fungsinya. Biasain kayak gitu ya. Karena nanti average ini nilainya itu bakal kita kelola lagi, bukan cuma buat print, bisa kita kelola di untuk hal-hal lainnya. Jadi biasain selalu return, jangan di print gitu. Nah, jadi ini ya teman-teman gunanya return tuh simpelnya kayak gini teman-teman. Aku kasih contoh. Misal def beri nama. Misal ya, ini contoh cepet ya teman-teman. Terus misalnya nama sama dengan input masukkan nama. Return nama. Nah, ini. Jadi fungsi ini, fungsi yang sangat simpel ini pertama meminta input, memasukkan nama, lalu mereturn nama yang sudah diinput. Ya sebenarnya ini nggak guna sih untuk ini kalau dikasih fungsi, tapi nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa kayak gini, hasil sama dengan beri underscore nama dalam kurung, baru nanti hasilnya di print. Jadi artinya ini teman-teman, nama yang di return ini akan masuk ke dalam variabel hasil. Gitu. Oleh karena itu selalu beri variabel ya Kak, saat memanggil fungsi. Nama akan mereturn variabel hasil. Nah, jadi yang nama akan masuk ke dalam variabel hasil sehingga yang di print hasil. It will do the same like this. Nama misalnya Gali, ya udah yang keluar Gali. Tuh ya teman-teman. Oke, ini yang namanya tentang return teman-teman. Nah, sekaligus aku ajarin kalau ini tuh sebutannya, kalau yang di dalam fungsi itu local scope. Yang di luar fungsi namanya global scope. Artinya apa local scope? Artinya nama ini tuh sebelum kamu return ya, sebelum kamu return tuh cuma bisa diakses di dalam fungsinya. Nih ya, jadi variabel-variabel yang teman-teman bikin di dalam sini nanti mungkin bukan nama doang, mungkin teman-teman ada angka sama dengan dua dan lain-lain. Variabel yang teman-teman bikin di dalam sini itu tuh cuma bisa dipakai dalam fungsinya. Makanya lokal. Lokal kan lebih kecil ya cakupannya. Kalau global itu artinya yang di sini teman-teman, yang di luar, yang nggak di dalam fungsi, teman-teman bikin fungsinya. Nah, itu global scope. Misalnya di sini angka gitu ya. Ini itu namanya global scope. Nah, ini misalnya. Itu ya, itu tuh namanya global scope. Nah, bedanya apa, Kak? Global sama lokal ini bedanya apa? Kalau global, variabel global kayak gini bisa teman-teman edit, maksudnya teman-teman ganti-ganti di dalam sini dan juga pakai di dalam fungsi. Tapi kalau fungsinya udah di dalam lokal, teman-teman nggak bisa edit atau pakai di dalam global, kecuali teman-teman return. Jelas ya? Jelas, 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 jelas.
Sebentar ya, teman-teman. Oke. Nah, itu ya jelas ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman mengenai ini? Ada yang mau bertanya mengenai ini, teman-teman? Masih nggak paham nggak fungsi return. Oke, good. Kalau kita mau jelasin lagi ya. Return ini, oke. Jadi gini, Firza. Variabel-variabel yang kamu masukin, kamu bikin ke dalam sini, kamu bikin di dalam fungsi ini, nggak mungkin bisa kamu akses di luar sini. Misal ya, misal lah, misal aja ya, misalnya aja kamu minta nama, kamu minta nama nih, kamu minta input masukkan nama kan, ini di dalam fungsi kan. Nah, nah tapi misalnya kamu, aku nggak tahu ya, misalnya kamu mau mengelola namanya itu kayak gini, print nama, mungkin kamu gabung-gabungin ya, aku nggak tahu ya, print halo, nama. Ini nggak mungkin bisa. Benar, sorry. Kalau kamu nggak return kayak gini, terus kamu panggil aja kayak gini, beri underscore nama. Kalau aku run, gali misalnya, error, gitu. Nama is not defined. Kamu print nama itu. Ini padahal kamu ada loh ya, variabel nama harusnya ada. Tapi nggak define. Karena apa? Karena ini cakupannya lokal. Kamu beli bikin variabel di dalam fungsi. Cakupannya lokal. Artinya fungsinya cuma bisa kamu pakai di dalam sorry, variabel ini cuma bisa kamu pakai di dalam fungsi ini. Kalau kamu mau pakai di luar itu, mau mengubah cakupannya menjadi global, kamu harus return. Variabelnya harus kamu return biar bisa dari lokal menjadi global. Return nama, terus kamu harus punya variabel yang menerima hasilnya gitu. Ya, jadi ini ya, return nama, nama ini akan dimasukkan ke dalam hasil. Nih, ya kan? Soalnya hasil sama dengan beri nama. Lalu kamu bisa printnya hasil. Nah, ini baru kalau kamu run, masukkan nama Firzan, baru halo Firzan. Oke, nah jelas nggak? Jelas Kak? Oke, good ya. Nah, next. Em, Oke, oke. Nah ini ya, contoh kegunaannya Firzan. Kenapa kok kita harus return? Kenapa nggak langsung print aja gini? Misal kamu mau menghitung, teman-teman yang lain juga ya. Misalnya teman-teman kamu mau menghitung resultnya. Jadi kalau fungsinya menerima skor, skornya nanti dicek. Kalau sekitar segini ya udah grade 3, grade 2, grade 1 dan seterusnya. Nah, lalu resultnya kamu return. Nah, artinya apa? Result ini kamu kelola dulu nih. Kamu nggak langsung asal-asalan print nih, Frizan. Kamu pertama masukkan name, score, terus kamu minta resultnya menggunakan ini. Lalu setelah kamu return ini, result ini akan masuk ke sini ya. Lalu kamu print name strip resultnya. Nah, makanya kenapa kok kita butuh return nggak langsung print-print aja. Itu salah satu contoh. Terus kamu bisa cek if result sama dengan grade 1 sertifikat, let this you receive a gift of version. Nah, itu ya teman-teman gunanya return. Biasain fungsi itu selalu return teman-teman. Soalnya kamu belum tak, soalnya bisa jadi ini tuh harus dikelola lagi teman-teman. Diproses lagi gitu. Result ini harus diproses lagi biar bisa printnya name sama result misalnya. Gitu ya teman-teman. Oke, next ya teman-teman boleh langsung kerjain exercise yang kedua ya. Aku kasih waktu 20 menit. Kak mau nanya Kak. Oke, sebentar ya. Oke, oke, boleh share screen. Tugas tambahan. Waduh, cepet Untuk banget. nomor 4 yang ini, yang mana di copy ya, yang bahasa Indonesianya apa yang bahasa Inggrisnya di sini? Bahasa Indonesianya. Kamu copy bahasa Indonesianya ya. Terima kasih kepada siswanya itu. Kalau misalkan bahasa Indonesianya
nama siswa sama kelasnya taruh di mana ya? Terima kasih ini. Terima kasih kepada siswa. Oh, wait, sebentar. Oh, nama siswa sama kelasnya ya. Wih, ini kok ngaco ya printnya. Oke, terima kasih. Setelah terima kasih kepada siswa ya. Terima kasih kepada siswa. Dari ini hapus. Jadi terima kasih kepada siswa. Mana? Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Nah, darinya hapus. Nah ini ya udah di sekitar sini ya. Di dalam sini itu nama siswa sama kelasnya. Kayak gitu ya, Kak. Bukan, langsung dua-duanya. Terima kasih kepada siswa, namanya langsung koma Siswa kelasnya. Habis siswa kelas namanya gitu. Oh, oke, ini rada jadi aneh ya jarak, ini. Kak. Ya, semacam kayak gitu ya. Oke, harusnya kayak gitu ya. Oke, coba bikin dulu ya. Benar nggak ya? Harusnya benar. Oke. Sebenarnya nggak harus persis sih, Sat ya. Inputnya kamu tuh nggak perlu persis. Nggak harus persis kayak gitu. Tapi ya it's okay, coba aja. Nggak bisa, Kak. Oke. Ini ya. Hmm, ini bukan kayak gini berarti. Sorry. Ini hapus, komanya hapus. Jadi nama koma kelas, tapi bukan di situ ya. Jadi jadiin satu variabel gini. Jadi Hapus satu lagi. lagi. No, hapus lagi. Jadi maksudnya, nah, koma, kasih koma. Nah, kayak gini ya, nama koma kelas. Nah, coba satu aja number state studentnya. Ah, kenapa masih salah? Kenapa ada dalam kurung ya? Terima kasih kepada siswa. Oh iya ya, ini langsung Kayaknya auto ya kalau lo di pakai F. tag jadi set, tetap apa, jadi jadi apa ya? Set. Bukan jadi ini tapel ya. Dari tapel. Oh, ya udahlah. Daripada ribet aku print aja deh. Aku kirim aja ininya. Aku juga
Coba sih. Ini aku penasaran. Coba. Ini yang aku kirim kamu coba deh. Bener apa enggak ya? Kayaknya ini juga belum tentu bener deh yang aku kirim jawabannya. Soalnya aneh. Coba. Oh. Oke. Ya harusnya oke sih sama aja. Coba. Nah, itu diganti ya ST name ST kelasnya ini jadi nama kelas kan ya? Atau ya atau kamu mau ganti lah situnya. Nah, nama kelas. Bisa nggak ya? Harusnya bisa. Nggak bisa, Kak. Kok nggak bisa orang ini? Kak, saya juga Nah, ngetahui di soal yang sama, Kak. Oh, kamu juga stuck di sana ya? Ya, Kamu juga stuck di sana kan, Gali? ya, oh udah, Nah, Kak. itu bisa. Nah, bentar. ya udah, sini Gali aku kirim kodenya. Ya, Masih, Kak. yuk, yuk, yuk. Sama kan soalnya, Gali? Ya, Kamu di soal yang sama kan? ya. Mm-mm. Ya, copy aja kodenya ya. Oke. Ya, 4 lebih 15 ya, ya teman-teman. Kita bisa closing pertemuan hari ini gitu. Tentang fungsi ya, teman-teman. Oh, ini. Kak, ini di luar materi, tapi aku mau nanya, boleh nggak? Boleh, boleh dong, tanya aja. Untuk modul yang bisa buat aplikasi kayak software tuh, modulnya apa aja? Modulnya ini, sebentar. Kalau nggak salah, software ya. Mm-mm. Software di HP biasanya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, modul keenam, publishing and distributing software. Kita itu belajarnya pakai ini. Eh, Maksudnya nama modul Kak, kayak NumPy. oh, library-nya. PyQt. PyQt 5 yang kita pakai. Itu. Itu ya namanya, Jadi PyQt 5. harus dihafal fungsinya. Bener dong. Ya coba lah kamu kamu boleh sih coba belajar-belajar dulu ya PyQt 5. Karena itu lumayan susah, modulnya lumayan susah. Jadi kalau kamu udah ada dasarnya lebih bagus lagi. Oke? Itu. Ya, boleh ya teman-teman kalau mau tanya kayak gitu-gitu. Di Python Pro ini belajarnya banyak ya teman-teman. OP, Object Oriented Programming, bikin game, teman-teman juga akan belajar. Distributing software atau bikin software-software, teman-teman juga akan belajar. Ya, Python Pro itu. Kalau Python Pro 2, teman-teman akan belajar data analisis dan lain sebagainya. Oke, teman-teman yang udah harap menunggu kita, yang belum ya silakan kerjain ya, santai. It's okay, take your time ya teman-teman.
Yang mau tanya silakan ya. 4.15 kita closing ya teman-teman. Karena emang orang muridnya sedikit, jadi kita bisa akhiri dengan cepat. 'Udah pada liburan nggak sih teman-teman? Atau belum liburan ya? Aduh, makin Ya udah. udah. Masih belum Kak lah, masih ngurusin acara di sekolah jadi OSIS sesuatu. Oh, kamu OSIS. Kamu OSIS saat ya? Iya, Oh, I see. masih Oke. nyiapin acara di sekolah. Hmm. Oke, Gali udah ya. Kristen gimana? Udah liburan nggak? Belum nggak? Belum ya? Ujian? Ujian udah kan tapi ujian akhir. Ujian masih Selasa sih terakhir. Oh, I see. Oke, oke, oke. Sip, thank you. Oh, oke. Cepet ya teman-teman tapi selesainya. Ini udah liburan. Firza udah mau very good. Ya, anyway ya teman-teman kalau mau explore-explore boleh ya teman-teman. Python tuh ada banyak sih teman-teman yang bisa di teman-teman pelajari anyway. Daripada nunggu, mungkin nunggu gak kuat ya, nunggu seminggu 1,5 jam doang belajarnya 1,5 jam doang. Nah, teman-teman boleh explore gitu. Dan teman-teman boleh tanya gitu ke aku anyway. Gitu ya. Mungkin aku yang mungkin bukan cuma teman-teman yang belajar dari aku yang belajar dari teman-teman juga bisa gitu, teman. Jadi ya no problem gitu teman-teman. Teman-teman boleh explore, we can discuss gitu. Kalau teman-teman boleh ajak aku sebagai teman diskusi gitu kalau mau bertanya tentang sesuatu. So ya. Emang Satya sekarang kelas berapa sih Satya? Baru kelas 1 SMA Kak. SMA. Oke. Kuliah udah tahu rencananya mau kemana?
di kedinasan aja Kak. Oh, jurusannya informatika. Jurusannya diploma 4 data science. Oh, oh, wih, spesifik banget tuh. Udah, kayaknya udah tahu ya mau kemana. Very good. Gali SMP kan kalau nggak salah Gali Mas ya. Ya, Kamu kelas berapa? kelas 9. 9 ya SMP. SMA-nya, SMA-nya mau kemana udah tahu nggak? Tahu, udah tahu. SMK, SMK atau SMA kamu? SMA. Asal mana sih kamu Gali? Hah? Asal mana? Saya tinggalnya di Bogor. Oh, di Bogor. Sih. Oke, oke, Orang tua oke. dari Jakarta, lahir di Jakarta, tinggal di Bogor. Hmm, oke. Oke, oke. Gali. Firza kelas berapa? Firza SMA ya kalau Firza kalau nggak salah. Baru kelas 9 Kak. Loh. Oh, sama toh sama Gali. SMK atau SMA kamu? SMA. SMA ya. Oke, banyak SMA Iya. ya, teman. Oke, oke, good, good, good. Nah, aku ya, penasaran sih aku sama teman-teman yang lain. Oke, masih masih muda-muda ya SMA 1, SM satunya masih SMP. Oke, nah, Yang nomor 4 ini gimana Kak kerjanya Kak? nomor 4. Iya. Oke, coba share screen. Nomor 4. Oke, apa ya. Wish is not defined. Oke. Ya, soalnya ini kamu harus minta preferensinya. Jadi kan ini ya, sorry ya. Em, Waduh, mount with integer input jumlah. Oke, kita coba dari awal ya. Coba ini hapus berapa di sini. Ini hapus yang semua ini hapus dulu. Nah, oke, kita mulai dari awal. Pertama kamu minta jumlah siswa. Irzan, coba tulis di sini. Amount misalnya gitu. Minta jumlah siswa dulu. Jumlah siswa. Titik dua. Good. Nah, setelah kamu minta jumlah siswa, kamu iterasi melakukan loop sebanyak jumlah siswa itu. Gimana caranya? Melakukan loop sebanyak jumlah siswa itu. Jadi kan kamu masukinnya jumlah siswa. Nah, gimana cara melakukan loop ya? Bukan langsung get course. Oh, lu Melakukan loop. Masih ingat nggak loop? gimana Kak? For I, tulis. Oh Coba, iya. aku bantu ya. For I in range amount. Dalam kurung amount. Nah, kasih titik dua di akhir. Nah, jadi gini, kamu kan pertama minta jumlah siswa, terus kamu akan melakukan loop sebanyak jumlah siswanya gitu kan ya, biar bisa ngecek course-nya berapa gitu, mau course-nya apa aja. Nah, di dalam loop-nya itu kamu minta wish. Coba tulis wish sama dengan input, masukkan preferensi. Masukkan, M-nya besar ya benar. Masukkan preferensi titik dua. Nah, good. Setelah wish, ini baru kamu tulis misalnya ini course kelas benar kelas itu kamu benar kayak udah kelas sama dengan apa, gimana cara kamu mendapatkan kelasnya, kelas yang direkomendasikan kayak seperti astronomi ini, gimana cara minta, gimana cara bisa dapat ini astronomi ke, atau mungkin aku mau bola voli, kamu Eh, kan kamu panggil fungsinya, coba panggil fungsinya oh. get course. Nah, get course dalam kurung tulis. Nah, langsung di bawahnya print
No, no, no. Nggak, masih di dalamnya kok. Print rekomendasi, dalam kurung rekomendasi, koma, course. Ya, string ya, rekomendasinya string. Rekomendasi, koma, titik dua ya, sorry. Rekomendasi titik dua, koma, oh, koma, kelas. Nah, ini di blok, semua ini di blok. Yang ini di blok, terus kasih tab. Kasih tab. Hah? Ya, Ctrl Z, Ctrl Z. Maksudnya ini, masukin ke dalam loop. If sama printnya ini kamu masukin ke dalam loop. Nah, nah, coba. Jadi ini ya, aku jelasin ya, Firzan. Kamu pertama minta jumlah siswa, terus dia masukkan sesuai jumlah siswanya, amount. Lalu setiap jumlah siswa itu minta wish-nya apa, referensinya. Lalu kamu proses wish-nya. Wish-nya kamu proses menggunakan nih get course dalam kurung wish. Ini kamu proses preferensinya apa. Nah, kamu cek nih preferensinya apa aja. Terus ini bakal return course gitu. And then kamu bakal print rekomendasi kelas. Nah, welcome Gilbert. Waduh, telatnya. Telatnya udah sangat telat nih kamu ya. 4.18 baru datang. Ya udah nggak apa-apa. Hehehe, oke. Nggak apa-apa ya. Nanti kamu ini apa? Boleh lihat recordingnya ya sama si Cheryl itu kan juga ya. Nggak masalah Gilbert. Nggak apa-apa. Nanti Cheryl juga ada ini kan, juga nggak datang kan ya. Jadi kamu boleh. Oke itu ya Firzan. Ya, Kak. Yuk, Makasih ya, Kak. share. Yuk, boleh stop share ya. Oke, ya nanti kamu boleh cek ya Gilbert, boleh apa? Boleh cek recordingnya mungkin sama kakak kamu ya, boleh ya boleh bareng-bareng ngerjain gitu. Tuh, oke. Anyway, udah selesai Gilbert, kamu boleh ikut closingan kita, penutupan kita. Jadi teman-teman, udah selesai teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Sedih. Gak apa-apa. Pertemuan selanjutnya ya. Let's do our best. Lanjut. Oke, nggak ada ya yang mau ditanya. Ya udah teman-teman, langsung aja aku ke closing. Oke, jawablah pertanyaan. Gitu. Kita disuruh menjawab beberapa pertanyaan. Nah, aku mau Gilbert. Nah, enggak ya, bukan Gilbert ya. Gilbert boleh ini aja, ikutin aja. Nah, aku mau tanya mungkin ke sini. Apa itu fungsi? Apakah fungsi selalu mengembalikan nilai? Dan berikan contoh beberapa yang sudah ada. Nah, ini ya. Tiga hal ini aku mau tanya ke Gali. Fungsi itu apa toh? Hmm. Ngetik jago kamu ya. Kalau masalah hafalan susah. Iya, Kak. Iya. Nggak salah sih. Bener sih, nggak apa-apa kok. Justru aku lebih seneng kalau kalian nggak seberapa jago ya hafalannya. Tapi masalah codingnya lebih jago. Anyway, fungsi itu adalah algoritma yang udah kamu bikin atau orang lain bikin dan mempunyai nama yang unik gitu ya. Tinggal kamu tulis namanya, kamu panggil nama uniknya. Jadi nanti itu bakal menjalankan algoritma yang sudah kamu bikin. Fungsi selalu mengembalikan nilai nggak? Iya. Apa jawabannya? Iya. 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 Ya, oke, bagus. Benar ya, jawabannya ya. Berikan contoh fungsi yang kamu ketahui. Gal. Ini kalau printnya juga bakal mengembalikan nilai yaitu yang sebuah teks gitu. Oke, very good. Benar kok. Benar. Jawaban kamu benar, oke. Next. Next, aku mau tanya ke Firzan. Firzan, tujuan dari operator def itu ngapain? Fungsinya operator return itu ngapain? Def dulu deh. Def itu apain? Gunanya def. Dev itu buat definisiin fungsi yang kita buat. Very good. Def atau define gitu kan ya, benar. Ya, Fungsi return apa? Kalau di kalau return biar bisa
biar variabelnya bisa dipakai di variabel yang lain. Very good. Kayak gitu ya. Biar variabelnya bisa kita kembalikan gitu kan ya. Ya, Tuh. Good. Apakah nilai variabel di bagian pertama pengumpulan berubah jika kita mengubah nilai variabel sih? Kenapa? Oke, ya udah deh. Karena tadi tinggal Satya. Coba jawab ini Satya. Nilai variabel di bagian utama program itu berubah nggak jika kita mengubah nilai dari variabel fungsi? Bagian utama program itu ini ya. Contoh-contoh. Kamu ada nama di sini sama dengan Satya. Terus di sini kamu juga ngubah namanya sama dengan misalnya jadi Firzan. Gitu ya. Tapi nggak kamu return ya ini. Kalau aku print sekarang aku tanya, kalau aku ngelakuin gini, beri underscore nama. Kalau aku print nama, hasilnya Satya atau Firzan? Satya. Satya. Oke, aku coba run. Benar ya? Very good. Gitu ya. Soalnya ya, ini skopnya global. Kamu ya meskipun kamu ganti kayak gini, itu beda ini. Semacam variabelnya berbeda. Soalnya ini variabelnya skopnya lokal, teman-teman. Tuh. Jadi yang global, karena aku printnya di bagian global, yang ke print tetap Satya gitu. Good. Oke. Sepertinya itu saja, teman-teman. Untuk hari ini. Gitu. Aku stop share. Oke. Last chance, teman-teman. Ada yang mau tanya nggak? Apa aja? Di luar materi Kak. Apa? Sorry? Mau nanya di luar materi Kak lagi. Oh, boleh. Silakan. Apa? Library untuk data science sama data analisis apa aja Kak? Oh, modulnya. Ya, library Kak. Oh ya, library-nya ya. Ini ya. Panda, Pandas ya. Pandas itu bakal dipakai untuk data analisis. NumPy, NumPy juga bakal dipakai untuk data analisis. Matplotlib, Matplotlib itu digunain juga untuk data visualization nanti. Ya itu ya, itu sih tiga itu. NumPy, Matplotlib sama Pandas. Ya, makasih Kak. Yuk. Ada yang mau tanya lagi? Oke ya teman-teman. Oke, very good ya teman-teman. Oke.